Ya baik. Sebelum memasuki pemaparan materi, saya akan menampilkan terlebih dahulu CV dari pemateri kita yang pertama. Pemateri kita yang pertama yakni Bapak Dr. Haji Joko Nur Saryono SHMH. Beliau lahir di Malang tanggal 23 Maret 1968. Beliau ini merupakan salah satu dosen aktif di Fakultas Hukum Universitas Jayakusuma Surabaya hingga saat ini. Riwayat pendidikan yang beliau tempuh, yakni S1 Fakultas Hukum di Universitas Merdeka Malang pada tahun 1982 sampai dengan 1991. Selanjutnya beliau melanjutkan pendidikan di S2 Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya pada tahun 1993 sampai dengan 1998. Selanjutnya beliau juga menempuh S3 Doktor Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya pada tahun 2012 sampai dengan 2015. Selanjutnya adalah riwayat jabatan atau penugasan. Beliau aktif dalam beberapa jabatan, yakni mungkin tidak perlu saya sebutkan satu-satu. Ya, beliau juga pernah menjabat sebagai Kepala Program Studi Magister Hukum. Lalu selanjutnya adalah riwayat pekerjaan. Nah, selain beliau merupakan seorang dosen, beliau juga merupakan seorang advokat yang masih aktif hingga saat ini. Lalu ada beberapa karya ilmiah yang beliau ciptakan, ya ini kurang lebih ada sampai dengan 13 karya ilmiah yang masuk ke jurnal nasional maupun internasional. Lalu juga beliau sering dipanggil menjadi narasumber dan publikasi dalam beberapa kegiatan. Mungkin di sini bisa para peserta lihat sendiri kegiatan apa saja yang pernah beliau ikuti. Beliau ini sangat aktif sampai dengan saat ini. Mungkin selanjutnya akan ya karena sudah selesai, saya akan melanjutkan dengan pemaparan materi. Baik, selanjutnya adalah sesi pemaparan materi kepada Bapak Haji Joko Nur Saryono. Waktu dan tempat saya persilahkan. Mohon izin saya berdiri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih cantiknya Pak Joko. Pak Joko waktu PDDK beliaunya KPS, betul ya Mbak ya? Ya, selaku Wadik 3 kemahasiswaan. Materi yang hendak saya sampaikan tentang hukum acara peradilan tata usaha negara. Dalam teori dan praktek. Tadi sudah disampaikan saya seorang akademisi. Terakhir ini jabatan saya sebagai Kepala Prodi, Kaprodi, Direktur Pasar Sarjana ini Fakultas Hukum Pak Joko. Ya, teman-teman yang mau S2 silakan. Tanya Allah itu harus belajarnya. Barang siapa yang meninggikan pendidikannya, niscaya derajatnya akan tinggi. Itu hukum Allah ya. Gak akan ingkar janji Allah itu. Ya, tentu kalau pendidikannya tinggi, derajatnya tinggi, rezekinya akan ikut. Nah itu. Jadi saya ucapkan selamat datang. Saya manggilnya apa ini? Saudara-saudara aja ya. Yang memasuki profesi lawyer, profesi advokat. Profesi advokat itu sangat menjanjikan. Negara maju menempatkan advokat pengacara itu masyarakat kelas. Apa buktinya? Amerika itu latar belakang presiden itu 60-70% dari lawyer. Nah, mestinya sebagai masyarakat kelas
yang profesi yang menjanjikan itu tadi, tentu kalau itu digarap, diselesaikan, diproses dengan profesional gitu ya. Intinya profesional itu mesti laku apa tidak laku? Laku. Jadi ada dokter yang laku, ada dokter yang tidak laku. Begitu juga profesi advokat, ada yang laku, ada yang tidak laku. Nah, sekarang Anda menyiapkan profesi advokat yang laku, gitu ya. Apa syaratnya? 2. Profesional dan integritas. Itu sisi mata uang. Profesional dan integritas. Profesional digarap dengan apa? Dengan keilmuan, dengan keahlian, dan keterampilannya. Oleh karena itu, saya dikenalkan sebagai Kaprodi S2 juga, nah, silakan ditinggikan derajat pendidikannya. Ya. Ada S2, S3. Nah, saya ini memimpin S2, di situ ada paling banyak lawyer. Jaksa, hakim, ada berapa penegak hukum? Ada berapa penegak hukum? 4. Hakim, jaksa, polisi, dan lawyer, advokat. 4 penegak hukum. Kalau kita kembali kepada Hans Kelsen, ini tentu S1-nya hukum, ya kan? Karena syarat untuk jadi lawyer, S1-nya harus hukum. Kemarin sudah dapat ya. Minimal usianya berapa lawyer itu? 25. Maksimalnya? Maksimalnya ada berapa? Kalau dosen, itu 65. Kalau diparingi guru besar, 70. PNS, kalau itu pejabat, 60. Ya. BUMN, 55. Lawyer, tidak ada. Itu saya katakan sebagai masyarakat kelas, masyarakat prestis, ya tentu tadi gini duit. Ya, kalau lawyer kok miskin, nggak ada. Lawyer itu mesti kaya. Karena dia tidak menerima gaji. Yang diterima apa? Honor, betul ya? Sehingga tanpa batas, tergantung kesepakatan. Kesepakatan. Di sini ada setiap lawyer ada 3 kira-kira. Kuasa sudah dikaji kita, sudah dapat honor, maaf. Kuasa atau honor. Ya, profesional kita itu di kuasa honor. Tentang tarif tergantung, katanya orang Jawa, rupa nggawa rega. Lah, bagaimana ini rupanya? Nah, kita dalam rangka memperbaiki rupa. Sarannya Pak Joko tadi ditingkatkan pendidikannya supaya profesional tadi. Nah, tentu sisi mata uang profesional itu dengan integritas, kejujuran. Tidak ditelantarkan kliennya. Nggak dipersidok duitnya klien. Tadi honornya dibangun dengan kesepakatan. Elsa Sarif, tahu ya Elsa Sarif itu ya, pengacara lawyer perempuan. Itu yang sebelahnya Elsa Sarif yang seperti anaknya tampilannya namanya Rosa. Itu alumni Wijaya Kusuma. Di Surabaya itu ada perempuan lawyer namanya Intan Rajasari. Itu alumni Wijaya Kusuma. Kalau Anda juga di masyarakat hukum, Mas Soleh ya. Nah, itu alumni Wijaya Kusuma juga ya. Itu Elsa Sarif itu advice hukumnya itu 5 juta. 1 jam. Konsultasi 1 jam 5 juta. Kalau hidup ketenaga kerjaan itu 8 jam, dapat berapa dia? 40 juta. Untuk konsultasi aja. Belum kuasa,
belum success fee, belum biaya operasional. Nah, itu saya katakan tadi lawyer. Makanya saya ucapkan selamat datang profesi yang menjanjikan, gitu ya. Nah, banyak dari kepolisian ada pensiun, Bapak dari mana? Pengadilan. Nah, ada hakim juga yang pingin jadi pengacara. Kalau hakim, berapa hakim Bapak? Parkir. Apa pensiun hakim itu 60, ya? Betul? Iya. Tadi pengacara enggak ada batas. Itu namanya profesi yang menjanjikan. Di negara-negara maju, 60-70% itu presiden. Apa sih sebenarnya yang dihasilkan oleh pengacara? Itu ada 3. Nah, ini yang kita jadikan sebelum masuk ke sini. Ini brainstorming dulu ya, sambil nunggu yang temannya. Ada 3 yang harus dihasilkan. 1, membuat penyimpulan hukum. Menyimpulkan hukum. 2, berargumentasi hukum. Setelah lagi ada mata kuliah argumentasi hukum, betul ya? Nah, dengan Dr. Edi. Sebelumnya dengan saya itu ya. Jadi menyimpulkan hukum, berargumentasi hukum, yang ketiga memberikan advice, nasihat hukum. 3 ini yang dihasilkan. Tentu pilihannya hukum yang benar, yang baik. Bukan yang sesat. Tadi katanya rupa nggawa rego, gitu ya. Jadi lawyer tidak dilakukan secara profesional dan integritas, ya akhirnya terjadi kesesatan tidaklah laku. Nah, jadi kita ini akan memproduk menjadikan barang jasa. Jadi bentuknya jasa. Karena lawyer itu tidak menghasilkan barang tapi menghasilkan jasa. Menyimpulkan, berargumentasi, memberikan advice, nasihat. Ini yang kita jual. Produk ini yang kita kenali dulu, kita mengenali produknya, kemudian kita jualan gitu ya. Ya, rupa nggawa rego. Tentu yang teman-teman yang dari Jawa ngerti deh rupa rego. Jadi bagaimana barang jasa ini dijadikan yang baik. Yang baik tadi yang profesional dibarengi dengan integritas. Nah, ini memang langsung proses panjang, nggak ada BIM salah BIM, semuanya dengan proses. Oleh karena itu, jadi pengacara tidak bisa langsung buka kantor sendiri, mestinya gabung dulu, ya. Sekaligus gabung, setelah itu bisa mandiri. Kan syaratnya cuma 25, ya. Nah, kemudian batas usia tidak ada, kita nggak nerima gaji, tapi nerima honor, karena dibangun dengan kesepakatan, kuasa, biaya operasional, kan gitu ya. Kemudian sukses fee. Wah, oleh karena itu disinilah saya katakan tadi selamat datang profesi yang menjanjikan. Anda sebagai masyarakat kelas kenali dulu jasanya ya, bentuk jasanya tadi berargumentasi, memberikan advice, menyimpulkan yang benar berarti tidak sesat. Ada rumus sederhana sebelum kita masuk materi itu ya. Rumus sederhananya, bagaimana menjadikan jasa ini 3 bentuk jasa tadi yang benar, Anda boleh tulis. Ada spidol sini ya. Sambil nunggu yang lain ya. Sudah dapat materi toh dari saya? Ini rumusnya. Ini ilmu juga. Rumusnya hukum ternyata matematika. Nanti kita buktikan. Ya, sebenarnya memang hidup itu matematika dan bahasa. Nah, berarti jadi pengacara berarti harus pinter ngomong. Ngomong itu bentuk bahasa, kalimat dari kata-kata. Nah, gitu ya. Ketika di mana, Pak? Ini rumusnya. Kita itu diharapkan membuat konsep benar, ya, kali proposisi benar, sama dengan untuk menghasilkan penyimpulan PY benar. Saya ulang lagi. Konsepnya harus benar, proposisinya benar, PY-nya harus benar. Gitu ya. Nah, probabilitas kehidupan, kalau dikatakan
100%. Nah, ya, bulat. Kemungkinan ini konsepnya bisa benar, kali P-nya salah, maka PJ-nya akan salah. Kemungkinan berikutnya, konsepnya salah, kali P-nya betul, maka PJ-nya akan salah. Terakhir, konsepnya salah, P-nya salah, maka PY-nya akan salah. Ada 4 kemungkinan kehidupan itu. Peristiwa Ibius ubi societate. Hukum ada di dalam masa, benar itu ya, nggak disangkal ya. Hukum nggak ada di awang-awang, tapi di masa isinya apa? Peristiwa, kejadian, perbuatan. Tentu yang hukum, karena menimbulkan akibat hukum. Kalau menimbulkan akibat hukum, pertanyaannya nanti, apa hukumnya? Perkawinan itu peristiwa hukum atau bukan? Hukum. Apa akibatnya? Timbulnya hak dan kewajiban itu bisa karena perjanjian, hak dan kewajiban bisa karena undang, gitu ya. Yang baru masuk langsung menyesuaikan ya. Belum masuk sini ya. Tadi saya awali dengan setiap Ibius ubi societate, hukum ada di dalam masa peristiwa, kejadian, perbuatan, konkret hukum. Mengapa disebut konkret hukum? Karena menimbulkan akibat perkawinan, peristiwa hukum. Ya, ini kulitnya, penting ini semua ya. Apa hukumnya? Tadi selalu dengan hak dan kewajiban. Bisa karena undang-undang, bisa karena perjanjian. Nah, berarti kesimpulannya apa? Hak dan kewajiban itu wujud yang sebenarnya hukum. Jadi substansi hukum itu, isinya hukum itu ya hak dan kewajiban yang terbangun dengan undang-undang, bisa hak dan kewajiban karena itulah jenis hukum itu ada publik dan pribadi. Nah, Pak, bagaimana rumus ini? Ini adalah konsep. Konsep itu Anda boleh tulis di situ adalah peristiwa tadi, kejadian, perbuatan. Penganiayaan, pencurian, penggelapan, kejadian hukum, peristiwa hukum, perbuatan hukum, wan prestasi. Nah, itu adalah konsep. Mengambil tidak terpenuhinya prestasi sebagaimana ia janjikan, itu konsep apa? Tidak dipenuhinya, ingkar janji. Ingkar janji, bahan prestasi itu, konsep bahan prestasi. Memenuhi tapi terlambat, itu bahan prestasi. Memenuhi yang seharusnya diperjanjikan tidak dilakukan. Bahan prestasi. Apa hukumnya? Itulah peristiwa. Apa proposisi. Jadi konsep itu adalah peristiwa, kejadian, perbuatan. Di dalam masyarakat, dari apa Pak Joko tahu? Dari peristiwa. Peristiwa itu kan rentetan kejadian-kejadian. A tidak memenuhi prestasinya sebagaimana dia berjanjikan dari jual beli kendaraan. Yang seharusnya, sampaikan di situ peristiwanya. Konsep, Anda ngomong, itu konsep perbuatan melawan hukum. Kalau itu terjadi, menarik konsepnya akan salah. Itu konsepnya one plus. Apa proposisinya? Proposisi tadi aturan tentang konsep. Kalau perbuatan melawan hukum diatur di mana?
1365 KUH Perdata. Ayo, sudah lulus sarjana hukum kok. Ayo. Kalau wan prestasi diatur di mana? Tidak dipenuhinya. Berarti ingkar janji, dipenuhi tapi terlambat atau kurang, wan prestasi juga, memenuhi yang seharusnya nggak boleh dilakukan di dalam diperjanjikannya. Nah, bisa dibaca 1243 sampai 1249 KUH Perdata. Kalau mendapatkan konsepnya benar, proposisinya benar, maka penyimpulannya akan benar. Belum masuk materi, ini masih kulitnya saja. Probabilitasnya, kemungkinannya, dari peristiwa sebenarnya adalah wan prestasi, karena tadi wan prestasi ada berapa tadi? 3 ya. Tidak dipenuhinya perjanjian, ingkar janji, dipenuhi tapi terlambat atau kurang, dipenuhi seharusnya nggak boleh dilakukan. Nah, peristiwanya didahului dengan perjanjian. Karena wan prestasi. Kalau saya tulis perbuatan melawan hukum, Anda bikin gugatan perbuatan melawan hukum itu. Boleh, tapi salah. Salah, konsepnya salah. Proposisinya salah, apalagi konsepnya salah. Maka kesimpulannya akan, nah, begitu juga yang lain ini. Ingat, ini rumusnya. Ingat ya, ibius, ubi, sose, hukum ada di dalam masa, di dalamnya berupa peristiwa, kejadian, perbuatan yang menimbulkan akibat hukum. Hak dan kuah bisa dibangun karena perjanjian, bisa dibangun karena undang, gitu ya, itu rumusnya. Bagaimana kita menjadikan tadi berargumentasi, apa tadi? Apalagi memberikan advice, membuat penyimpulan jasa hukum itu. Yang diharapkan pilihannya, konsepnya harus benar. Proposisinya harus benar. Supaya mendapatkan penyimpulan benar. X melakukan wan prestasi karena tidak dipenuhinya perjanjian dalam hubungan jual beli. Kalau seperti itu, Anda jadi lawyer yang tadi yang menjanjikan, profesi yang menjanjikan, bukan kesesatan. Kalau gitu berapa persen berpikir benar itu? Dari sini. Masa cepat gitu. Kalau melihat ini kira-kira berpikir benar berapa persen? Ini yang matematika. Loh, kan ada 4 kemungkinan. Sesat. Ini benar. Laku benar katanya tadi. Berapa persen? Hidup 100%. Yang benar berapa persen? 25%. Nah, ini yang harus diperjuangkan. Ini yang harus dipilih. Oke, kalau gitu kita masuk pada materi. Ini cuma kulitnya. Ya, Pak Joko insya Allah sudah 32 tahun jadi dosen, 32 tahun jadi pengacara, karena pada waktu itu dosen sudah aktif di Biro Bantuan Hukum untuk Wijaya-Kusuma, bikin kartu yang khusus hanya berlaku gerbang Kertosusilo, kerjasama Fakultas Hukum dengan Pengadilan Tinggi. Nah, waktu itu, nah apanya? Kartu pengacaranya warnanya ungu, salah gitu ya. Jadi sekali lagi, saya ucapkan selamat datang di dunia profesional hukum, profesi yang menjanjikan. Karena tidak menerima gaji, tapi menerima tanpa batas usia. Tapi untuk menjadikan gitu, harus berargumentasi, ngomong, ya, harus membuat penasehatan, harus membuat suatu penyimpulan yang benar. Apa? Cuma 25%. Nah inilah profesionalnya akan teruji. Ya, oleh karena itu saran saya ditingkatkan pendidikannya.
keahlian dan keterampilannya. Kemudian bersifat integritas, jujur, tidak dibohongi kliennya. Tapi nanti di dalam praktek lawan kita itu sebenarnya klien kita sendiri. Coba nanti ya. Nah, mesti harus hati-hati terhadap klien sendiri. Contoh, kalau saya buktikan, Pak Joko pernah melakukan satu pembelaan di Kali Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Untuk penguasaan lahan tanah, kita harus ingat nanti ini contoh. Pada waktu itu, ahli waris yang ada memberikan kuasa pada Pak Joko, tentu tidak sendiri Pak Joko, ada tim untuk itu, Kali Pesanggerahan. Ada kebijakan pada waktu itu Jokowi, gandengannya siapa dulu waktu itu? Ahok, ya. Itu adalah untuk menyelesaikan Kali Pesanggerahan, banjir. Ada yang dari Jakarta sini? Nah, itu harus dengan normalisasi. Normalisasi itu sungai-sungai dinormalkan. Nah, di situ ada tanah hak milik. Nah, ahli waris. Di Jakarta itu luar biasa. 1 meter pada waktu itu 4 juta. NJOP. Nilai jual objek pajak. Diketahui itu sekitar 4.000. Potensi nilai rupiah berapa? 16 miliar. Kuasa saya pada waktu itu nilainya 100 ditawar 60, sudah mau saya. Karena melihat sukses fee-nya 15% biasanya. Ada yang 20 tergantung kesepakatan. 15 dari 16 berarti kurang lebih berapa M dapatnya Pak Joko? 4,5-an. Bayangan saya, itu saya katakan rezekinya nilai rupiah di advokat itu yang tadi kata janjikan itu angin surga. Nah, sekarang bagaimana itu menjadi surga beneran kan gitu ya. Nah, katanya Pak Joko tadi klien kita, lawan kita itu sebenarnya klien kita sendiri ketika tadi tidak integritas tadi. Hubungannya tidak yang sebenarnya. Ya. Nah, karena alas haknya yang dicari di Jakarta akhirnya muncul 3 dengan alas hak, semuanya asli. Dengan transaksi jual beli. Proses itu rasa panjang karena ada kebohongan dari klien. Ketika terjadi pencairan, proses itu sudah dilakukan, pencairan uang sudah diparkir. Ya, pencairan, tapi ternyata 3 pembeli yang merasa asli. Di Jakarta luar biasa mafianya. Kemudian untuk alas haknya itu bagaimana perjuangan dia dapat, dilakukan ujian. Selama proses itu ternyata, ini yang nanti masuk di pemerintahan, ada kebijakan yang dirubah oleh Anies. Ya, sekarang Anies ya, waktu itu ya, DKI oleh Anies, betul ya. Nah, Aniesnya merubah kebijakan normalisasi menjadi asimilasi, digantikan. Nah, karena kebijakan, karena KTUN, nanti menjadi objek sengketa PT UN. Nggak jadi objek itu. Karena keputusan Anies. Sudah yang saya katakan tadi. Jadi lawyernya 2 tahun dapat menerima 100 juta, menerima 60 juta, habis untuk transportasi. Sukses fee-nya dirubah oleh suatu kebijakan pemerintah. Nah, itu yang saya katakan angin surga. Sudah hilang. Oleh karena itu, bayangkan kalau sudah dapat 4,5 juta tadi, terus di situasi membuktikan ada 3 pemilik, jadi dosen berapa tahun? Dari PNS jadi 4 tahun, itu saya katakan profesi yang sangat menjanjikan. Tapi ingat nanti itu lawan kita karena ada kebohongan tadi. Ya, dia berusaha untuk membeli alas hak.
alas hak itu bisa sertifikat, bisa petok, gitu itu biasanya di situ. Hutan belantaranya pengacara. Pengacara itu tidak mengenal waktunya 24 jam. Suatu saat Pak Joko harus mengeluarkan di tahanan Monokromo, mereka berseragam ditahan karena melakukan penganiayaan. Siswa ini melakukan penganiayaan. Minta bantuan, malam-malam digedor Pak Joko malam-malam. Manten anyar kalau nggak salah waktu itu, ingat. Gedor, saya tinggal di Pakis Tetorsari. Nah, manten anyar bayang no. Ya, enak-enaknya manten anyar. Malam-malam digedor. Lek gedor maaf, orang Madura, lek gedor itu tak pakai celurit itu, dor gitu. Ya, tapi kalau kita lawyer, nah waktu itu mama gak usah takut, mah ini yang saya belani. Nyonya, pas jadi dosen aja Pak, jadi pengacara resiko ini mati. Ya, nah itu. Ya tadi rupa nggawa Joko. Nah itu pilihan. Oleh karena itu Anda tidak sedang saya takut-takuti, pekerjaannya 24 jam, resikonya mati, gitu ya. Semuanya kalau kita kembali kepada agama ya sudah, ya mati sih gitu ya. Oleh karena itu agama itu, maaf kalau kita boleh kembali ada agama, capaian hidup, kualitas hidup itu ada 4. 1, kalau kita selamat pegang agama, wujudnya ya perintahnya dijalankan, larangannya dijauhi. 2, kalau kita dimudahkan hidupnya dengan ilmu. Nah ini, ilmu pengacara cuma ini. Ya, pingin bikin argumentasi, nasihat, menyimpulkan yang benar. Syaratnya konsepnya harus benar, proposisinya yang benar, maka penyimpulannya akan benar. Nanti tinggal menjalankan hukum acara. Nah, hukum acara ini tinggal proses, itu prosedur, tata cara. Nah, ini sudah masuk pada wilayah materi. Ya, proses, tata cara, prosedur beracara. Gitu ya, ini bagian dari selayang pandang supaya Anda senang dulu ya, profesi pengacara menjanjikan, senang ya. Gak akan miskin, tapi risikonya tadi itu aja. Yang ketiga, ya kalau kita kepingin aman, kepingin mudah, nah, berikutnya ya kita harus indah hidupnya dengan seni, pegang itu ya. Jadi agama, ilmu, dan seni. Beracara juga gitu. Ya, karena ada 2 bentuknya seninya di pengacara. 1, ada orang yang senang perang aja di pengadilan, gugat, bikin somasi, segitu aja pengen perang kok. Ada 2 pengacara yang in-house, jadi konsultan hukum di perusahaan. Ya, dia tidak menerima tapi gajinya per bulannya banyak. Tidak bermaksud pamer, Pak Joko yang pegang Harfam. Harfam itu pembuatan kayu jati hutan di Bondowoso Situbondo. Pak Joko dapat kontrak 2 tahun. Ngiket Pak Joko hari Senin sama Jumat. Profesi dosennya nggak ditinggalkan. Pak Joko kasih velos 1 bulan kasih kontrak 17,5. Itu nilai murah. Tapi dapat itu 2 tahun. Ya, di luar ketika harus terjadi litigasi. Kan ada 2, non litigasinya, ada litigasi. Jadi yang non litigasi itu garapannya konsultan hukum, in-house. Nah, ayem di situ ya. Dapat wah papa sejahtera ini yang pegang yang ini daripada perang aja di pengadilan. Tapi setiap orang punya karakter masing-masing, itu pilihannya cuma itu. Ya. Nah, oleh karena itu saudara diuntungkan ikut PKPA di Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Surabaya. Insya Allah tutornya, ya pengajarnya jadi yang mempunyai kapasitas sebagai keilmuannya maupun praktisinya. Karena tingkat Fakultas Hukum Wijayakusuma itu kalau boleh, Pak Joko posisi di kegiatan ini, Pak Joko sebagai pengarah, ketua steering komitenya Pak Joko.
Angkatan berapa ini Pak? 17 ya. Nah, angkatan 17. Insya Allah kelulusannya 90% lebih. Nah, ya, Anda harus beruntung bangga. UNER di bawah kita, pastikan ya. Ya, sama sangat nanti tergantung nanti kalau ada mau ujian atau kapan katanya dari panitia ujian. Biasanya bulan Desember. Nah, nanti kalau ada tryout ikut aja ya. Nanti ketemu lagi sama Pak Joko. Nah, potensi hukum acara TUN ini nanti ada sekitar 15%, 10% nanti ikut untuk ujian ya. Nah, oke. Demikian untuk mengantarkan suaranya, untuk bisa mengenali ya harapan, tantangan, yang gitu ya, supaya saudara punya motivasi yang kuat. Pegang itu tadi, ya kalau kepingin kualitas saudara itu, ya agamanya, ilmunya, ya seni. Ada dua tadi ya. Nah, ada banyak karakter yang mana? Karakter Pak. Kalau mau ngomong kasar gitu, pengacara itu kalau menang sudah nyirik ya. Tapi kalau laku, ada faktor yang menentukan garis tangan kita juga ya, menentukan. Nggak mudah mereka menjadi partner kita. Oleh karena itu dikasih manajemen kantor ya, supaya ini katakan bahasa meyakinkan orang bisa menjadi klien kita itu tidak mudah. Ya, komunikasinya harus betul yang baik gitu ya. Ingat tadi kuncinya profesional dan integritas itu ya. Jangan sampai menjanjikan hasil. Nah, itu gampang menjanjikan hasil nggak betul. Dokter itu masuk in spanning, upaya maksimal. Nggak boleh juga dokter itu menjanjikan hasil. Begitu juga profesi pengacara. Pokok sama saya menang. Caranya gimana? Tak tuku polisinya, jaksanya tak tuku. Ini pengacara mek dodolan tuku gitu. Anda nggak berumur itu ya. Nah, bukan pedagang ya, bukan dagang sapi, tapi ilmu hukumnya yang harus dikedepankan ya. Ingat. Jadi kita tetap marwah kita hukum sebagai profesi yang terhormat ya, sebagaimana tujuan Hallgesen mencapai keadilannya, terus apalagi dua, kepastiannya, satu, kemanfaatan. Inilah Anda harus akan menjadi profesi yang baik ya sebagai pengacara yang dianggap oleh karena itu pengacara itu harus cerdas. Cerdas itu cerdik. Ilmunya cerdas adalah mampu memberikan alternatif itu aja. Ya, mampu memberikan Nah, oke, Mbak, dibuka pertama. Pengertian. Nah, ini peradilan ya betul ya. Itu prosedur, proses pelaksana kewenangan memeriksa dan memutus perkara sesuai dengan kewenangannya. Ada berapa lingkungan peradilan kita? Cepat bisa ngomong. Berapa lingkungan peradilan kita? Pasal 24 konstitusi kita. Kekuasaan kehakiman ada dua. Mahkamah Agung dan Mahkamah Agung dengan 4 lingkungan peradilannya. Umum, militer, agama, dan berarti Pak Joko punya wilayah ini ya. Di dalam kekuasaan kehakiman Mahkamah Agung dengan 4 lingkungan peradilan. Di situ butuh pengacara? Ya. Ya. Nah, kita masuk pada peradilan tata usaha negara. Nah, Mbak, asasnya, Mbak. Nah, asas prinsip. Kalau dibacakan di situ hakim bersifat aktif. Berikutnya adalah gugatan tidak memberhentikan pelaksanaan KTUN. Ini S1 loh ya. KTUN itu apa? KTUN itu keputusan tata usaha negara. Siapa yang disebut TUN itu? Tata usaha negara. Ada di situ Mbak, putusan tata usaha negara itu KTUN. Ya. Sebelum itu,
awal, nomor 2, 3. Pejabatun. Oke, siapa pejabatun ini? Kalau kita ngomong pemerintah, itu ada pusat. Siapa itu? Presiden. Dalam konstitusi kita, presiden dibantu menteri. Di daerah, provinsi ada gubernur, kota dan kabupaten ada wali kota dan bupati. Itulah pejabatunnya. Ya. Nah, oke. Sekarang, apa sih yang dikerjakan sehingga perlu ada konkret individual? Apa tadi sifat tunnya, Mbak? Sebelum itu, konkret ini. Subjek KTUN, betul, subjek sengketa tun, ya. Di situ harus konkret individual final. Tertulis konkret individual final. Yang perlu diketahui, pejabat tun itu berbuat apa? Ingat Han. Semuanya dapat Han toh, hukum administrasi 1 kalau Anda boleh cepat tulis aja, ya. Apa yang dilakukan oleh mereka? Yang kita nanti sebagai objek KTUN-nya. 1, mereka itu berbuat apa? Pemerintah. Fungsi, judulnya menjadi fungsi hukum publik pemerintah. 1, regeling, pengaturan. Kalau di daerah, pengaturan tertinggi perda. Ketika perda dibuat, siapa perda yang membuat? Perda, misalkan contoh Perda Sidoarjo, ya, pemerintahan kota Sidoarjo. Siapa yang membuat? Pemerintahan kota, berarti wali beserta DPR. Oh, jangan jajarannya bikin perda itu. DPRD kota Sidoarjo itu dalam bentuk perda, itu yang disebut regeling. Sekarang itu lagi bermarak. Marak perda syariah. Yang melarang, ini contoh kasus ini yang terjadi di Banten, melarang perempuan keluar malam di atas jam 10. Ini ya. Pano ya. Maaf, kecerdasan kita, tadi tuntut kecerdasan kita. Perda syariah di Banten itu menyampaikan bahwa larangan untuk perempuan keluar malam jam 10. Peristiwanya, tadi katanya ibius ubisusitit. Ada ibu-ibu, biasanya ibu-ibu kalau malam itu biasa pakai daster, ya kan? Bener ya? Ya, kecuali mbak-mbaknya. Enggak, mbak-mbaknya, ya anggap aja pakai daster gitu aja peristiwanya ya. Di situ keluarga kebetulan di jalan raya, pinggir jalan, ada duk itu anaknya nangis, minta mie goreng gitu ya. Nah, di situ disampaikan bahwa suaminya diketahui lagi lembur kerja. Anaknya nangis, ibunya pakai jasad nyebrang. HP-nya tertinggal. Oke. Apa yang terjadi? Satpol PP yang menegakkan hukum perda, siapa? Satpol PP ya. Satpol PP menegakkan garuk, ada garuan. Diketahui ibu-ibu tadi jam 11. Anaknya nangis tuku duk digaruk. Diangkut. Apa yang terjadi? Anaknya nangis di pinggir jalan ibunya di bawah pakai daster. Dipaksa naik. Kira-kira apa yang terjadi? Kegaduhan. Ya? Kegaduhan. Kalau Anda jadi pengacara, apa yang bisa Anda lakukan? Tadi saya ingat tadi, perda yang melarang ibu-ibu itu kira-kira pelanggaran HAM atau bukan? Karena ada undang-undang hak asasi, tidak ada itu pembatasan keluar malam, mau laki, mau perempuan, karena itu ada diskriminasi. Undang-undang hak asasi manusia, hukum atau bukan? Kira-kira
Asasnya kan ngomong lex riori drohat lex superiori. Apa itu? Yang rendah tidak boleh melebihi yang rendah apa tadi? Gak boleh melebihi undang, ngerti itu ya? Lex priori drohat lex super, asas itu di atas norma. Kalau Anda belajar filsafat hukum, Anda jadi pengacara, apa yang bisa Anda lakukan? Melakukan uji material terhadap perda. Karena bertentangan atau melebihi dengan undang. Nah, kepada siapa uji materialnya? Pengacara atau bukan itu? Pengacara. Kepada siapa? Menguji di bawah undang-undang kepada Mahkamah Agung. Duit. Untuk menyampaikan perda tadi bertentangan dengan undang-undang hak asasi. Gitu. Itu tugasnya penegak hukum, lawyer. Ada duit dan tidak duit harus Anda lakukan. Itu akan menaikkan nilai jual saudara. Ya, wah hebat pengacara ini, lawyer ini. Kayak Mas Soleh. Mas Soleh itu waktu itu gugat ke Mahkamah Konstitusi. Wah itu paling jago, ini viral ya juga ya. Nah, masyarakat kan tahu Soleh. Ya, ketika ada kepala daerah, ya, putusan pemilu, bagian sengketa siapa? Berkaitan dengan hasil pemilu siapa? Mahkamah Konstitusi. Itu Mas Soleh naik pamornya nasional, menang nasional, dapat duit syukur, kada duit itu gowo yang lain. Karena ini pengacara hebat. Gitu ya. Tapi kita boleh enggak promosi jadi pengacara? Ahli perceraian gitu ya. Enggak boleh, itu pelanggaran etik, perapatan bagi kartu nama. Enggak boleh, ini larangan. Ya, melanggar etik. Sudah dapat etik belum? Belum ya, bentar lagi nanti dapat etik. Nah, oke, kita objek sengketanya adalah keputusan tertulis. Ya, biasanya tadi regeling. Yang kedua, best kicking, keputusan kepala daerah. Kemarin ada si di Sumeneb apa Pamekasan kemarin yang dibuakar gitu ya. Kemudian diputus oleh gubernur, ya, diungsikan ke Sidoarjo masyarakatnya. Nah, keputusan gubernur ini diuji, namanya best kicking. Pengujian keputusan gubernur ini disengketakan kepada peradilan apa tadi? Peradilan Tata Usaha Negara. Di mana? Di Surabaya. Bu, jangan-jangan lupa alamatnya. Di mana, Mbak? Jalan Juanda. Sekali-sekali jalan-jalan ke sana, ya. Bagaimana lembaga peradilannya. Yang ketiga, tadi apa? Regeling, best kicking, fetilit bestur, tindakan nyata. Tindakan nyata kepala daerah. Terjadi misalkan merubah jalur hijau atau merubah bikin, sekarang banyak ya pembangunan pasar-pasar ya dilakukan oleh pemerintah kepala daerah tidak kunjung selesai. Itu bagian dari fetilit bestur, tindakan nyata. Ini harus ada kontrol terhadap masyarakatnya. Ini jadi upaya objek gugatan juga. Di Tuban, itu terminal itu berapa ratus miliar untuk itu. Tapi fungsikah mereka? Contoh, Pak Joko tidak bermaksud menyombongkan. Pak Joko rajin di TVRI untuk dialog interaktif yang jam 5 sebelum maghrib di TVRI. Tapi masyarakat sekarang jarang ya nyetel TVRI.
Kalau tema-tema hukum, beliaunya pasti diantaranya Pak Joko bagian dari SDM, utamanya berkaitan dengan kasus korupsi kepala daerah. Suatu saat pernah dengarkan sengketa Kelut, rebutan pemerintah kota mana itu? Kelut itu perbatasan mana? Kediri sama Blitar soal view. Wilayah geografisnya Blitar, tetapi view-nya, akses keuntungan ekonominya banyak dinikmati Kediri jadi problem. Terus akhirnya kalau kepala daerah wali kota terjadi sengketa, kira-kira siapa yang menyelesaikan? Pemerintah provinsi, keluarnya apa? Nah, itu yang kita uji nanti di dalam keputusan tata usaha negara. Tadi apa? Tadi tertulis, terus konkret, final, individual. Itu yang jadi objek sengketa. Kita harus kenali dulu objeknya. 3. 4 adalah public service, pelayanan umum yang dilakukan pemerintah. Keluarnya KTP, keluarnya KK. Seringkali itu jadi juga objek sengketa ke TUN. Karena nanti coba dasar hukum, Mbak. Apa sumber hukumnya? Nah, nanti kita kenali. Sumber hukumnya. Sumber hukum, Mbak. Halaman ketiga. Tadi di permukaan, peristiwa konkret, kejadian konkret, perbuatan konkret, apa hukumnya? Hukumnya ada formil dan material. Ya, itu. Sumber hukum peratun. Kita harus mengenal ini semua. Ya. Formil itu bentuk. Kalau material, isi. Ngerti ya? Nah, apa saja? Undang-Undang nomor 586, Undang-Undang nomor 32 2009 dan seterusnya. Ini harus kita kenali. Ya, oleh karena itu saudara menyiapkan jadi pengacara, kata yang harus Anda bekal tadi tak kasih ilmu tadi ibius ubi societate. Yang kedua adalah penguasaan pada hukum positif. Nah, ini ilmu dalam rangka penguasaan hukum positif. Pak Laras, bisa dibantu. Ini ilmu ya. Tapi katanya tadi kalau selamat agama ya. Kalau muda ilmu ya. Nah, dalam rangka memahami law it is in a book karena ada law it is in action. Law it is in a book berarti penguasaan pada hukum-hukum law it is in action berarti peristiwa konkretnya. Dalam rangka penguasaan hukum di dalam perundang-undangan, oke, ini ada ilmunya. Ingat, asas vertikal sama asas horizontal. Siapa yang boleh ingat? Pak Joko dibantu. Nah, saya sampai jam berapa? Oh, masih panjang ya. Makasih. Ini yang vertikal horizontal. Ini yang ingat ya. Kalau kita tadi ibius ubisitis hukum ada di dalam masyarakat, isinya kejadian, perbuatan, peristiwa yang hukum menimbulkan akibat, hak dan kewajiban. Bisa dibangun dengan undang-undang, bisa dibangun dengan perjanjian. Betul ya? Oke. Nah, di dalam memahami tadi yang kedua, sumber hukum berarti ada berapa? 2. Formil itu bentuknya, material itu isinya. Di dalam memahami itu, kita ingat asas vertikal, asas horizontal. Tadi pakai Perda Sidoarjo tadi
bertentangan dengan undang-undang HAM, betul ya? Diujinya pada Mahkamah, dibawa undang-undang diuji pada Mahkamah, yang dihasilkan pengacara tadi menyimpulkan nasihat, memberikan advice, itu ya, yang dalam rangka hukum, ya, laku, profesional dan integritas. Nah, yang rendah nggak boleh melebihi yang tinggi. Yang lama digantikan yang ini rumusnya, ilmunya. Jadi kalau ada peristiwa konkret, Anda harus hati-hati. Mana undang-undang yang terbarukan? Ya, katanya pengacara itu kecerdasannya di situ. Mengapa dicari yang terbarukan? Karena yang lama digantikan yang baru. Kalau punya pacar lama sama pacar baru, yang lama ditinggalkan atau yang diganti yang baru. Betul ya? Nggak dipakai semua namanya nyo-nyo. Nah, yang rendah perda tadi. Nggak boleh melebihi yang di kalau perda syariah melarang ibu-ibu keluar malam jam 10 karena mengganggu ketertiban. Tapi ada undang-undang yang tidak diskriminatif. Yaitu lebih tinggi mana undang-undang sama perda? Lebih tinggi yang umum digantikan yang khusus. Perdata kan berapa buku? Perdata kan berapa buku? 4. 1, orang, 2, 3, 4. Pidana ada berapa buku? 3. Ketentuan umum, kejahatan dan pelanggaran. Kalau pidana ada kodifikasinya, kalau perdata ada kodifikasinya. Ya. Kalau HTS, HAM, apa kodifikasinya? Hukum materialnya. Nah, itu tetap hukum materialnya. Nah, semua itu undang-undang coba hukum formilnya dulu. Undang-undang 30 2014 tentang administrasi pemerintah. Jadi sebelumnya tidak ada undang-undang ini. Kita harus mengenal di situ Undang-Undang 30 2014, Undang-Undang 14 tentang keterbukaan informasi publik, Undang-Undang 2508 tentang pelayanan publik, Undang-Undang nomor 7 2017 tentang pemilihan umum, DPRD, DPD, dan DPRD. Ini wilayah kita, sumber hukum untuk beracara PT UN. Nah, asas ini memegangi saudara. Kalau yang umum digantikan yang khusus, yang rendah nggak boleh melebihi yang tinggi, yang lama digantikan yang baru. Ini ilmunya. Nah, sing terakhir tadi ada 5 fungsi hukum publik, masih sampai berapa? 4. 1, Mas, regeling. 2, base kicking. 3, tindakan nyata, veterinary bestur. 4, pelayanan umum. 5 ini sing sering kali. Namanya diskresi. Sekali lagi, apa? Diskresi. Diskresi itu adalah wewenang bebas. Wewenang bebas pemerintah. Untuk apa? Untuk supaya terjadi tidak kekosongan hukum.
hukumnya ono. Karena kita adalah negara hukum. Betul ya? Untuk tahu jadi negara hukum, kalau kita ingat konstitusi pasal berapa itu? Hah? Pasal 1 ayat 3. Benar Mas, pintar. Ya, negara kita adalah negara hukum. Untuk jadi negara hukum itu syaratnya 1, adanya pengakuan terhadap hak asasi manusia. Sudah ada undang-undang hak asasi manusia, ya. 2, adanya pembagian atau pemisahan kekuasaan. Pembagian, pemisahan kekuasaan. Ada yang eksekutif, ada yang legislatif, ada yudikatif. Tapi Indonesia ya bukan pemisahan kekuasaan, tetapi pembagian kekuasaan. Di luar itu ada. Sekarang kalau saya tanya, ya, ada Mahkamah Agung, itu wilayah yudikatif, betul ya? Nah, dulu ada DPA, Dewan Pertimbangan Agung, itu masuk apa? Di luar eksekutif, legislatif, yudikatif. BPK, BPK itu Badan Pemeriksa Keuangan. Itu tidak masuk eksekutif, legislatif, yudikatif. Karena itu, ya, kekuasaan negara itu boros, gendut. Karena tidak seksi. Oleh karena itu, sosial cost untuk bernegara di Indonesia itu boros. Kalau gendut itu mesti gerakannya nggak seksi, cenderung banyak makan, banyak minum, betul ya gerakannya. Nah, potret kekuasaan di negara kita seperti itu. Kalau kita kembali kepada Supomo, Supomo itu bapak hukum kita yang memprakarsai Undang-Undang Dasar 45, yang arsitek letak dasar situ, yang tegas-tegas menyampaikan kekuasaan negara tidak pada berdasarkan trias politika. Oleh Montesquieu, ya teorinya kan gitu ya, eksekutif, legislatif, yudikatif. Mengapa ada DPA? Mengapa ada BPK? Nah, ini. Jadi kita tidak pada pemisahan kekuasaan, tetapi pembagian kekuasaan. Kalau kita ngomong gitu, tapi kita pada mata kuliah ini kita ingat ya bahwa bahan hukum kita, sumber hukum kita mengenal formil dan material. Formil itu tapi artinya bentuk. Kemudian material adalah isi. Ini adalah syarat saudara dalam rangka penguasaan hukum positif. Setelah tahu peristiwanya, kejadiannya, perbuatannya. Kemudian apa hukumnya? Ingat formil dan material. Apa asasnya? Yang perlu dipahami ini sebagai pengacara. Kalau menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 45, pengujiannya di mana? Mahkamah Konstitusi. Ingat pasal 24 Konstitusi tentang kekuasaan kehakiman. Nah, itu ada pengacara di situ. Oleh karena itu saya katakan tadi luas sekali. Tidak. Kalau notaris PPAT mengenal wilayah. Kalau pengacara mau beracara di luar negeri, silakan. Kalimantan, Sumatera, wilayah Indonesia. Oleh karena itu, lawyer itu pengacaranya, habitatnya sangat luas. Tapi tetap profesional dan rupa gawa rego. Jadi satu tadi ibius ubi societet, peristiwa kejadian perbuatannya menimbulkan akibat hukum, timbulnya hak dan kewajiban, bisa dengan undang-undang, bisa karena perjanjian. Yang kita harapkan tadi probabilitas berpikir benar tadi, konsepnya harus benar, terus apa lagi? Proposisinya harus benar, maka penyimpulannya akan benar. Ini yang kita jual dalam bentuk jasa. Apa tadi? Menyimpulkan, berargumentasi, dan memberikan advice. Gitu ya. Oke, clear. Masih separuh ini ya. Ada yang tanyakan? Masih jam berapa, Mbak?
Saya lanjut. Masih banyak di belakang. Ada yang tanya? Jelas? Benar loh ya. Sumber hukum materialnya tentu semua hukum positif yang memberikan kewenangan kepada pejabat tun untuk membuat suatu keputusan tata usaha negara. Ini Mbak. Ya. Jadi sudah diketahui kalau kita hukum dalam peristiwa konkret, law, it is an action. Peristiwanya, kejadiannya. Ya tadi. Law, it is an book, maka itu hukum di dalam perundang-undangan. Untuk pidana, kodifikasinya apa tadi? Kalau pidana. Kalau perdata, kodifikasinya BW. Nah, tun, nah gini ya, kodifikasinya hukum materialnya tadi cukup banyak, menyebar. Menyebar. Nah, ini yang saya terakhir tadi berkaitan dengan diskresi. Wewenang bebas. Ada 3 konsep melawan hukum. 1, ini yang tidak ditulis di situ untuk melengkapi itu ya. Kapan ini dikatakan melawan hukum? 1, ketika regelingnya, base kicking, fatality besturnya, public service-nya, pejabat tun. Jadi kalau pemerintah siapa pusat? Presiden. Provinsi, gubernur. Presiden dibantu menteri, gubernur dibantu oleh dinas-dinasnya. Betul ya? Wali kota dan bupati dibantu oleh dinas-dinasnya. Inilah pemerintah. Inilah yang mereka pejabat tun tadi. Apa yang diuji bukan orangnya, tetapi KPUN-nya, keputusannya. Atas fungsi hukum publik pemerintah. Nah, tadi ada 5 fungsi hukum publik pemerintah tadi. 1 diantaranya adalah regeling, base kicking, fatality, public service, dan diskresi. Wewenang bebas. Nah, oke. Wewenang. Wewenang itu kebolehan atas hak. Ini hakku toh, nah, itu kebebasan atas hak. Siapa? Haknya siapa? Ya pemerintah. Dalam bentuk apa kira-kira instrumen hukumnya? Alatnya, instrumen hukumnya biasanya dalam bentuk edaran, surat edaran, ya, surat tugas gitu ya, yang dilakukan oleh pejabat untuk mengisi kekosongan ini sih sering kebablasan. Saya katakan ya, ini yang sering kebablasan. Bidik itu sebagai pengacara. Bidik itu ya, bagian dari kecerdasan gitu, kapan dikatakan melawan hukum? 1. Diskresinya bertentangan dengan undang-undang. Nah, tadi bertentangan dengan undang-undang yang diingat ini. Kok ono rendah, tidak boleh melebihi yang tinggi. Ya benar ya. Yang lama digantikan yang baru. Yang umum digantikan yang dan ini kedudukannya asas. Betul ya? Oke. Harus pinter. Jadi pengacara harus pinter. 2, sing sering terjadi penyalahgunaan wewenang. Wewenangnya disalahgunakan. 3, sakarepe dhewe, tindakan yang sewenang-wenang. Di lapangan banyak kita temukan itu. Ya. Bertentangan dengan undang-undang, ukurannya itu undang-undang yang mana, Pak? Material di sini. Ada berapa itu materialnya? Nah, hukum formilnya. Ada 30, 14, 14, 18, 25, 08, 7. Ini. Anda harus menguasai itu.
jadi apa tadi? Objek gugatan. Nah, ini wis oleh kasus-kasus gini luar biasa. Ya. Diskresi, wewenang bebas atau biasanya disebut free airnation, wewenang yang bebas. Ini yang sering terjadi, ya, bertentangan dengan undang-undang, penyalahgunaan wewenang, tindakan yang sewenang-wenang. Nah, apa batu ujinya? Masalah hukum itu terjadi ketika, boleh ditulis, gap, selisih, jarak antara solen dan se-nya. Apa yang didesain dengan realitanya. Di mana itu diketahui mendesainnya? Dalam aturan formil maupun material. Gap, selisih, jarak antara solen dan se-nya. Itulah problem, itulah masalah. Nah, pinter pengacara harus mengidentifikasi masalah. Mengidentifikasi masalah. Masalah timbul ketika no gap, ketika ada selisih, ketika ada jarak antara solen dan se-nya. Kalau ditemukan bertentangan dengan undang-undang, ini yang ngukur. Asas ini, asas vertikal dan horizontal. Penyalahgunaan, tindakan yang semenang-menang sakarepe dhewe banyak ditemukan. Nah, itu menjadi objek kajian saudara. Lalu Papa ngajar, nak. Papa ngajar. Papa ngajar. Nah, ya. Mohon maaf ya, Joko ya. Ada anak, ada cucu. Pak Joko sudah cucu. Cucunya cari akungnya. Ya, wis. Jauh tapi Banjarmasin. Nah, iya, satu. Ngasih ilmu. Jadi ilmu yang bermanfaat. Gitu ya. Dan ada seniornya Pak Joko itu datang. Oke, ada yang ditanyakan? Kalau kita lanjutkan. Ayo, Mbak, selanjutnya belakang itu. Objek sengketa. Keputusan tertulis ditetapkan pejabat tun bersifat konkret, individual, dan final. Bidangnya tun administrasi pemerintahan. Menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum tadi disampaikan selalu timbul hak dan ada yang terbangun melalui perundang-undangan, ada yang terbangun dengan perjanjian, gitu ya. Nah. Oke, berikutnya. Nah, siapa pejabat tun? Tadi sudah disampaikan. Ya, itu pejabat tunnya. Jadi kalau tadi kita sudah nemukan 4 lingkungan peradilannya, umum, militer, agama, dan tun. Dan di situ dibutuhkan pengacara. Benar ya? Semuanya pengacara ada. Ya. Nah, objeknya kita sudah temukan. Ya, wilayahnya kita tentukan. Ya, jadi yang pasti pengacara itu tidak seperti notaris PPAT yang punya wilayah. Nah, pengacara nasional bahkan internasional, gitu ya. Ada 4 lingkungan peradilan dan bertingkat. Umum, terus apa lagi? Negeri, terus tinggi, terus mahkamah agung. Makanya saya katakan tadi menjanjikan. Siap jadi orang kaya, gitu ya, jadi pengacara lawyer. Tapi ingat tadi tantangannya semuanya masih angin surga, supaya jadi surga betulan bagaimana menuntut profesional dan integritasnya, gitu ya. Oke, Mbak, berikutnya. Konkret, individual, dan final. Konkret itu jelas tadi. Pak Joko tadi mencontohkan sengketa di mana tadi di
Jakarta Selatan tadi ya. Jadi untuk pejabat DUN, tadi berkaitan dengan apa yang dia lakukan, kalau membuat jembatan berkaitan dengan fungsi hukum publik apa? Tindakan nyata. Satelit gestur, tindakannya nyata. Apa bisa diswastakan itu? Berkaitan dengan apa kira-kira? Bisa. Bisa, Pak. Melalui apa kira-kira? Ini tadi, bahan hukum tentang lelang. Ya, wah itu banyak proyek-proyek di situ ya. Konkret, individual, dan final. Gak bisa seluruh pejabat pemerintahan kota Surabaya gugatannya. Nggak bisa. Karena tidak konkret. Final itu enggak ada struktur. Nah, sekarang tak bicarakan tentang wewenang berkaitan dengan ini. Tadi apa? Konkret, ya tertulis, konkret, individual, final. Finalnya di sini dilihat. Perhatikan ya. Pakai undang-undang apa tadi? Undang-undang Administrasi Negara, undang-undang nomor apa tadi? 1430 tahun 14. Di sana ada 2 undang-undang itu yang dipahami ya. Undang-undang tersebut beserta AUB, apa AUB itu? Asas-asas umum pemerintahan yang baik. Ada berapa? Waktu S1 di antaranya tentang ada Dul Matahid, asas manfaat. Tapi karena undang-undangnya belum pernah disentuh gitu ya. Dan itu kodifikasinya HTN-HAN itu seperti perdata pidana. Memang masih baru tahun 2014. Jadi kalau kita sebelum-sebelumnya pemerintah itu nggak akan bersalah, gitu ya. Pemerintah selalu menang. Sekarang pemerintah bisa jadi objek sengketa dan kalah. Temukan banyak ya, karena keputusan yang salah, karena regeling yang salah, pengambilan keputusan salah. Tadi sempat hilang rezekinya Pak Joko karena kebijakannya dari siapa tadi? Ahok yang normalisasi, berarti seolah-olah Pak Joko dapat uang tadi banyak tadi, berubah jadi Anies, kebijakannya menjadi asimilasi, menggantikan sungai-sungai tadi. Harapannya zoom akhirnya ya, itu yang katakan tadi angin surga. Gak mudah ya. Oleh karena itu memang menuntut saudara itu kecerdasan. Nah, kecerdasan tadi apa? Alternatif. Berpikir alternatif. Jadi individual ini berkaitan dengan kewenangan. Satu, kewenangan, sumber-sumber kewenangan. Nah, boleh ditulis ini ilmu juga ya. Kalau ingat, siapa yang ingat? Kewenangan itu kata dia apa? Kebolehan atas hak. Kebolehan atas hak. Yang punya kewenangan adalah pemerintah, pejabat DUN. Sumber kewenangan ada berapa tadi? 3. 1, atribusi. Ingat? Atribusi itu kewenangan yang bersumber langsung dari undang-undang. Kewenangan yang bersumber langsung dari perundang-undangan. Perintah. Nah, perintah siapa itu? Undang-undangan dilihat. Oh, Dinas Tenaga Kerja. Berarti finalnya Dinas Tenaga Kerja. Dinas Tenaga Kerja itu Pak Himawan Estu. Kelihatannya ngajar juga di PKPA. Pak Himawan, Dr. Himawan Estu, nanti ketenaga kerjaan, nanti mungkin PPHI, Perselisihan Hubungan Industrial. Karena beliaunya ngajar juga di S1 di Wijaya Kusuma. Wah, saudara hebat dapat tenaga-tenaga yang profesional. Itu ya. Sumbernya apa tadi?
atribusi, wewenang yang langsung bersumber dari perintah siapa itu? Nah, gitu loh. Undang-undang ngomong apa? Oh, ada di dalam kepala dinas ketenagakerjaan misalkan. Sudah di situ. Perintah langsungnya siapa? Itu namanya final. Atribusi. Yang kedua, delegasi. Dan mandat yang ketiga. Nah, perbedaannya di mana? Nah, ini yang tentu perbedaan. Sama-sama mengalirnya kewenangan. Kalau delegasi, ingat tuh ya, kewenangannya masih yang memberi. Siapa yang memberi kewenangan di situ? Itu konkretnya apa? Finalnya. Kalau mandat yang menerima, sama-sama mengalir kewenangan, perbedaannya delegasi yang memberi, berarti finalnya yang memberi. Kalau itu kewenangannya mandat, dimandatkan, berarti yang menerima. Gitu ya. Kalau dimandatkan berarti yang menerima kewenangan tadi. Berapa sumber tadi? 3. Atribusi, perintah langsung dari perundang-undangan, delegasi, dan mana letaknya finalnya? Delegasi yang memberi, kalau mandat yang menerima. Oke, clear ya? Oke, awas sekarang. Kapan bermasalah? Jadi apa? Gap, selisih, jarak antara solen dan say-nya. Apa bentuk tuntutannya tadi? Ketika ditemukan apa? 3. Bertentangan dengan undang-undang. 2. Penyalahgunaan wewenang. 3. Tindakan yang sewenang-wenang. Sakarepe dhewe. Ada itu, ada. Tadi yang dicontohkan Pak Joko tadi apa? Sengketa Gunung Gelut tadi. Oke ya, itu ya. Sumber hukum racun, terus konkret apa ini akibat hukumnya. Nah, tadi akibat hukumnya itu selalu timbul hak dan kewajiban. Ada yang dengan perjanjian, ada dengan perundang-undang. Karena itu menjadikan jenis hukum itu ada 2. Jenis hukum publik sama privat. Pak, pemerintah itu bisa melakukan privat? Ada. BUMD. Ya. Apa BUMD itu? Badan usaha milik seperti apa di pejabat pemilik daerah. Contohnya apa? PDAM itu ya. Nah, PDAM itu adalah direkturnya sebagai pejabat TUN berkaitan dengan pengelolaan air. Nah, itu bisa jadi objek sengketa gitu ya caranya. Apa sih membedakan antara publik sama privat? Pidana publik atau privat? Publik. Perdata privat. Pejabat TUN KPUN publik. Tapi publik yang beraroma perdata, yaitu tadi pemerintah yang menjalankan, kalau pusat apa itu BUMN, karena karyawan BUMN boleh nuntut pengacara, tetapi untuk praktek di pengadilan karena mereka disamakan dengan itu ya. Makanya polisi mau jadi pengacara pensiun dulu, gitu ya. Tentara pensiun dulu. Karyawan BUMN untuk mewakili korporatnya boleh. Tapi untuk beracara publik harus ya di luar. Nanti kena somasi di pengadilan ya. Gitu ya, tapi ya. Oke. Terus Mbak, halnya? Nah ini hukum acaranya ada 3. Biasa, singkat, dan cepat. Untuk membedakan ini mudah. Ya. Terus? Nah, di situ sampai skemnya hukum acara, mohon maaf bisa dipelajari ya.
Nah, karena keterbatasan waktu, saya tinggal nunggu berapa, masih ada setengah jam ya. Saya ingin ada diskusi untuk itu, hal-hal yang berkaitan dengan hukum acara PT-UN. Selalu pengadilan di Indonesia selalu berjenjang. Dan berjenjang itu artinya negeri, tinggi, Mahkamah Agung. Dan peradilan mulai seperti beliaunya, ini Mas Agra, kebetulan S2-nya sama saya, pembimbingnya, dia HRD dari suatu perusahaan swasta, dia yang dalam kalau HRD itu kan selalu dengan hukum industrial ya di perusahaannya, itu pilihan-pilihan pengadilan. Kalau pengadilannya sekarang menjadi pengadilan khusus ya, PPHI, Peradilan Perselisihan Hubungan Industrial. Di situ jasa pengacara juga muncul di situ ya, sengketa-sengketa ketenagakerjaan, banyak pilihan-pilihan alternatif yang memang diberikan ya. Pakai itu aja moto Pegadian itu, menyelesaikan masalah tanpa masalah gitu ya. Wah, kalau seperti itu, oleh karena itu nanti ada sengketa-sengketa yang ada mediator, ada apa, itu dari pilihan-pilihan yang harus kita lakukan. Dan disitulah pengacara yang harus mengerti, karena katanya di pengadilan kan berlaku orang nggak boleh menolak perkara dengan alasan tidak tahu hukumnya. Apa itu? Asas apa itu? Apa? Nggak boleh menolak perkara dengan alasan tidak tahu hukumnya, tidak ada hukumnya. Ius Jurianovit, masnya hebat pintar masnya. Satunya mana mas? Ya, Ius Jurianovit nggak boleh menolak perkara dengan alasan tidak tahu hukum. Nah, makanya tuntutan tadi harus tahu itu tadi peristiwa konkretnya, kejadian konkretnya, perbuatan konkretnya. Tinggal cuma 2 jenis hukum yang harus kita pahami, antara publik dan privat. Pentingnya di sini. Nah, ini ilmu lagi, ya. Hukum itu tidak abu-abu. Ya, antara publik dan privat. Soal ada penanganan itu strategi. Ini konstruksi perdata. Nah, Pak Joko lagi ini hadir kasus. Ini konstruksinya adalah jual beli perumahan, klaster, jumlah yang sedikit gitu ya. Klaster itu kan pembangunan rumah yang sedikit. 8 klaster, 2 belum laku, 6 laku, 6 1 bermasalah berkaitan dengan perjanjian nggak bisa diselesaikan, kemudian menempatkan pengembang sebagai penggelapan dan penipuan. Penggelapan penipuan itu pidana apa perdata? Pidana. Padahal jual beli rumah wilayah perdata itu ada kontrak. Pak Joko, kenapa itu terjadi? Itu hak mereka untuk masukkan kepala wilayah pidana, itu bagian dari strategi sah-sah saja. Tapi di dalam konteks hukum, kalau kita bisa menggugurkan, ya kalau dia menemukan perjanjiannya, kemudian dibatalkan, semenjak pembatalan perjanjian itu sebenarnya hubungan hukumnya selesai, maka pidana perdatanya bisa dijuntuhkan untuk itu. Nah, untuk itu, oleh karena itu pentingnya bahasa hukum dalam praktek kepengacaraan. Anda tulis. Tadi hukum acaranya bisa dipahami ya nanti ya.
Nah, berkaitan dengan jasa hukum tadi, berargumentasi, membuat advice, menyimpulkan, termasuk di dalam peristiwa masalah TUN, masalah sengketa di peradilan TUN itu juga tadi di muka saya sampaikan tadi berkaitan dengan sebenarnya hidup ataupun itu berkaitan dengan bahasa dan matematika. Betul ya tadi ya, ketemu tadi matematikanya, bahasanya tentu bahasa kita adalah bahasa hukum. Nah, pentingnya beracara dalam rangka itu bahasa hukum. Bahasa hukum ya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah ya subjek, predikat, objek, dan kata. Ingat ya, yang mempunyai ciri jelas, tegas, tidak ambigu. Ilmu ini ya, bahasa hukum adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, subjek, predikat, objek, keterangan. Cirinya jelas, tegas, tidak ambigu. Subjek dalam bahasa Indonesia itu pasti orang, benar ya? Subjek dalam bahasa Indonesia orang kan? Subjek dalam hukum apa? Orang dan badan hukum. Orang pun harus jelas. Cakap enggak menurut hukum? Anak-anak bisa melakukan, diketahui anak ini masih 18 tahun, 17 tahun. Diparingi hadiah papanya mobil. Dijual sama anaknya. Jual beli mobil ini mempunyai akibat hukum, batal demi hukum atau dapat dibatalkan. Dapat dibatalkan karena tidak dipenuhinya syarat sahnya suatu perjanjian, syarat subjektif karena masih di bawah umur, gitu ya. Nah, harus jelas, tegas, tidak ambigu. Dibedakan badan hukum PT sama yayasan saja berbeda. Benar ya? Kalau yayasan pihak ketiga berurusan dengan P3 karena di sana ada pengurus, ada pembina, ada pengawas. Menurut undang-undang ya, nah itu dalam kendalinya siapa? Pengurus. PT, CV, koperasi punya juga struktur badannya sendiri. Kapan berhubungan dengan pihak ketiga? Nah, di situ diatur oleh hukum. Ya, nah disitulah penguasaan hukum positifnya. Ya, subjeknya harus jelas, tegas, tidak dalam hubungan ketenaga kerjaan. Kok ini ada pekerja anak usia 16 bikin kontrak kerja sama perusahaan. Cacat menurut hukum. Karena usia dewasa adalah 18 tahun. Di mana diketahui Undang-Undang Ketenagakerjaan 13/2003. Betul, Mas. Nah, Pak Joko bimbing beliaunya tahu. Oh, diizinkan anak-anak untuk bekerja kecuali, nah di situ dengan syarat. Nah, ini pentingnya bahasa hukum. Ya, untuk subjek saja harus diketahui apakah ini subjek orang atau badan hukum. Orang pun diketahui kapan dia dewasa, cakap bertindak hukum. Tergantung peristiwanya. Loh itu ya, jelas, tegas, tidak ambigu. Begitu juga badan apa ini bentuknya? Koperasi, yayasan, PT. Karena ada undang-undang yang mengatur. Subjek, predikat, kata kerja biasanya ya. Bahasa Indonesia kata kerja. Kalau di hukum harus ditahu berkaitan dengan prestasinya dokter misalkan. Ya. Kata kerja. Karena di dalam prestasi dokter itu ada yang sifatnya resultat, ada yang sifatnya inspanning. Resultat
perjanjian pemborongan jelas bisa diukur, ketemu, tidak dipenuhinya di mana. Tapi untuk dokter, inspanning, upaya, dia tidak menjanjikan hasil ini sembuh. Dokter tidak serta-merta disalahkan. Terlebih dahulu dokter harus melaksanakan standar profesinya. Nah, banyak kasus-kasus malpraktek. Pengacara juga. Nah, rumah sakit itu butuh sekarang itu sebagai konsultan-konsultan hukum. Tadi katanya ada dua. Ada yang senang perang di pengadilan gitu ya, ada yang in-house-an. Nah, punya 2 rumah sakit, sudah harapan hidup jadi kaya juga. 3 rumah sakit. Nah, ya, nah di situ ada 2 rel untuk tanggung jawab hukum. Sebelum hukum dia dikenakan tanggung jawab etik. Kalau sudah dilaksanakan sesuai dengan standar profesinya, hukum tidak bisa. Apa namanya itu di hukum? Kalau kita bantu harus diselesaikan sampai tuntas. Namanya apa itu? Sak war neming. Ya, pasal berapa Mas? Kalau perdata? Pinter kamu, ayo. Oke, predikatnya itu harus benar. Objek. Kalau kita transaksi jual beli, bergerak berbeda dengan benda benar ya? Benar ya? Benda tetap apa itu? Tanah dan rumah bangunannya. Kepada siapa? Jual beli keabsahannya. PPAT. Kalau jual beli mobil, nggak usah PPAT kan? Karena itu besiter orangnya. Ya. Siapa yang menguasai benda bergerak dianggap pemilik. Kalau transaksi jual beli tanah, harus tahu ini tanah, atas haknya. Jangan-jangan ini harta bersama dijual belikan. 4 bersaudara tanpa persetujuan, bisa enggak dilangsungkan? 1 yang ditinggalkan. Wah, nanti Anda sengketanya sampai pejabat tun DPN. Ya, dibatalkan guru perolehan sertifikatnya. Ini ada ahli waris yang ditinggalkan. Banyak wilayahnya tun ini menjanjikan juga. Ya, pada saudara mau umum, ya, mau tun, mau militer, mau agama. Ya, objeknya harus jelas. Ini benda bergerak atau benda tetap. Kalau bahasa Indonesia pokok benda ya sudah. Keterangan. Nah, tempat biasanya. Ada sengketa waktu itu Pak Joko dapat kesempatan Pulau Wali Mandar itu mana? Sulawesi ya, Sulawesi Tenggara apa mana? Pulau Wali Mandar itu. Itu biasa, maaf, orang Sulawesi istrinya banyak. 4. Ini seringkali terjadi sengketa tentang kewenangan. Warisan itu bisa diselesaikan pada peradilan umum, satunya peradilan agama. Kalau terjadi pilihan menguntungkan, itu pengadilan umumnya. Karena pengadilan agama dibedakan warisan yang laki sama yang perempuan. Seringkali pilihan-pilihan kewenangan ini namanya apa? Kewenangan kompetensi. Ya, pengadilan mana yang punya kewenangan? Saudara harus punya kecerdasan gitu. Kalau bahasa Indonesia keterangan ini pasti tempat. Kita tempat di mana ini menjadi kewenangan. Ya, kompetensinya, satunya kewenangan absolutnya. Ya, apakah ini pengadilan agama? Apakah pengadilan umum? Di mana peristiwanya dilakukan? Kasus-kasus. Ada berapa toh kewenangan pengadilan tun itu, Mbak? Bisa dilihat di sini. Meliputi apa saja? Maaf, Mbak Tun sudah ketahui. Pengadilan agama. Ada warisan, satunya. Agama. Apa Mas sebutkan? Ya, warisan. Hah? Ya, perceraian yang beragama Muslim. Terus
hibah, terus wakaf. Ya. Wah. Sekarang lagi katanya perkawinan sir'i panggilan sembunyi, ya. Itu menjadi kejahatan katanya. Wih, ngeri juga ya. Siapa yang suka siri-siri gitu ya? Pak Joko, Ya, mohon maaf, ya, waktunya tinggal 5 menit lagi. please, Mungkin bisa ya, dilanjutkan untuk ya. tanya jawab. Oke, saya menutup kegiatan ini. Saya pikir sudah terselesaikan. Memang ingin Pak Joko, saudara harus memperkaya sendiri. Ya, saya ingin ada waktu 5 menit. Barangkali bisa digunakan diskusi bagi Pak Joko. Kebahagiaan itu ketika harus bisa memberikan manfaat bagi lingkungannya. Gitu ya. Terima kasih. Silakan Anda mendiskusikan. Ada yang tanya, ada waktu 5 menit. Ya, bagi para peserta PKPA yang ingin mengajukan pertanyaan ataupun diskusi, bisa untuk bertanya kepada Pak Joko, karena ini waktunya juga tinggal sebentar. Monggo kepada Bapak atau Ibu, silakan. Maupun yang ada di Zoom meeting, bisa raise hand atau melalui kolom chat. Terima kasih. Iya Pak, betul. Hanya sedikit yang di Zoom. Mungkin Pak Joko sendiri mau bertanya? Itu ya. Iya, untuk belum ada Pak, belum Ada. ada yang Oke. bertanya. Kalau Pak Joko disuruh bertanya, kira-kira ya berkaitan dengan respon dari mahasiswanya tentang apa yang sudah saya berikan. Kalau tidak ada, Pak Joko memberikan benang merahnya saja, ya, untuk menutup acara ini yang 5 menitnya. Barangkali yang baru datang juga bisa ngikuti, ya. Benang merah dari mata kuliah yang saya berikan tentang hukum acara DUN. Tadi sudah disampaikan ada 4 lingkungan peradilan. Ada 2 kekuasaan kehakiman kita, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Pasalnya 24 Undang-Undang Dasar 45, gitu ya. Maka peradilan tata usaha negara dalam lingkungan peradilan Mahkamah Agung. Ada umum, ada tun, ada agama, dan agama militer. Itu semuanya berjenjang. Negeri tinggi, Mahkamah Agung, dan peran pengacara di situ posisinya. Pekerjaannya di situ gitu ya. Mau di 4 lingkungan peradilan, mau di kekuasaan kehakiman Mahkamah Agung sama kekuasaan konstitusi gitu ya. Nah, apa sih yang dikerjakan oleh pengacara itu kita harus mengenali. Ada 3 yang dihasilkan, yaitu menyimpulkan, memberikan argumentasi, dan memberikan advice hukum. Berarti ini adalah jasa. Apa motivasinya, goalnya? Goalnya laku. Jadi pengacara gak laku terus untuk apa? Ya, rupa nggawa rego. Kita baiki, kita bikin perbaikan untuk rupa kita. Dengan apa? Meninggikan pendidikannya, keterampilannya, dan integritasnya seperti mata uang. Jadi profesional dan integritas. Profesional dengan keahliannya, keterampilannya, pendidikannya. Integritas ya kejujuran, disiplin, semangat. Ya. Karena lawyer itu 24 jam, betul ya. Waktunya tanpa terbatas. Karena di situ ada pengacara pensiun, notaris pensiun. Notaris itu berapa? 65. Hakim pensiun, polisi, jaksa. Nah ini persaingan akhirnya ya, pengacara banyak untuk situ. It's okay. Nah,
profesi yang menjanjikan. Ya, karena tidak menerima gaji tapi menerima honor. Waktunya panjang. Nah, tergantung pilihan-pilihan hidupnya. Ya. Itu adalah berdasarkan ibius ubi suscitet, hukum ada di dalam masyarakat. Apa bentuknya? Kejadian, peristiwa, perbuatan. Tentu menimbulkan akibat hukum. Apa itu? Hak dan kewajiban. Ada yang disumberkan dalam perundang-undangan, ada yang bersumberkan pada perjanjian. Ada dua jenis hukum, tegak publik, privat. Publik itu orang dengan orang, orang dan atau badan hukum dengan negara, dengan pemerintah, dengan umum. Kalau privat, orang dengan orang dengan badan hukum dengan badan hukum. Masalah adalah gap, selisih jarak antara solent dan seinya. Untuk laku harus benar penyimpulannya. Ketika konsepnya harus benar, proposisinya harus benar, maka penyimpulannya akan benar. Probabilitas kemungkinan benar hanya 25%. Inilah ikhtiarnya. Konsep tadi adalah peristiwa, kejadian, perbuatan. Proposisi adalah hukum positif, hukum yang mengatur. Di dalam memahami hukum di dalam perundang-undangan, ada asas yang berlaku. Kalau ditemukan hukumnya yang rendah, gak boleh melebihi hukum yang lebih tinggi. Yang lama digantikan yang baru. Yang umum digantikan yang khusus. Ingat asas horizontal dan asas vertikal. Untuk peradilan tata usaha negara, objeknya adalah KTUN, keputusan tata usaha negara yang tertulis, konkret, individual, final. Untuk itu yang diingat adalah sumber-sumber kewenangan. Atribusi, perintah langsung dari perundang-undangan, delegasi dan mandat dilihat. Kalau delegasi yang memberi kewenangannya, yang mandat yang menerima, tetap mengalir kewenangan tadi adalah kebolehan atas hak. Kapan melawan hukum? 3 yang diingat. Bertentangan dengan perundang-undangan. 2, penyalahgunaan wewenang. 3, tindakan yang sewenang-wenang. Timbul masalah, batu ujinya, ingat dasar hukum yang digunakan. Baik itu formil, undang-undang acaranya, maupun material. Material tadi ada berapa? 6 perundang-undangan, 1 kodifikasinya undang-undang 3014. Harus punya. Pengacara itu mulai ngumpul perundang-undangan sabrek gitu ya. Oh Pak sudah digitalisasi, oke. Ya, tapi fisik kalau bisa supaya keren gitu ya. Merubah ibu-ibu kalau di rumah itu yang ditoto itu mesti piring, panci gitu ya. Sekarang pengacara yang ditoto buku perundang-undangan. Karena sumber hukum itu formil ya, berkaitan dengan bentuk. Kalau tidak perundang-undangan kepada siapa? Konvensi. Ya. Kalau tidak jurisprudensi. Terus kalau tidak doktrin, pendapat. Kalau tidak hukum adat. Ya, hukum
kebiasaan hukum yang hidup di masyarakat. Karena pada dasarnya penegak hukum tadi ada 4, pengacara, hakim, jaksa, polisi. Tidak boleh menolak perkara dengan alasan tidak tahu hukum. Ius Surya Novit. Jadi tuntutan pengacara itu harus cerdas, pinter, gitu ya, sebagai profesional yang menjanjikan tadi. Ya, lek laku harus laku bagaimana? Profesional dan integritas. Oke, gitu. Selesai. Betul, pas waktu ya. Iya Pak, sudah melebihi 5 menit Oh, Bapak. lebih. Kamu masalahnya Ya. mahasiswa nggak wani negur dosennya. Ini mahasiswa cantik saya, mahasiswa pinter saya, kaprod ini kepala ketua Mukot Competition, MCC-nya. Nah, prestasinya sudah nasional juga ya. MCC-nya Fakultas Hukum itu kalau tanding biasa, ketemu UI, ketemu Gajah Mada itu biasa. Insya Allah swasta di Jawa Timur hanya Ubaya sama Wijaya Kusuma. MCC-nya hebat-hebat. Terima kasih. Mohon maaf saya mesti ada kekurangan. Harapan saya selalu mengembangkan ya, dikayakan ilmunya, kebahagiaan, memberikan manfaat bagi orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas pemaparan materinya oleh Bapak Joko Nur Saryono, saya mengucapkan terima kasih banyak atas kesediaannya dalam memberikan materi kepada para peserta PKPA. Semoga ilmu yang Bapak sampaikan tadi bisa berguna dan bermanfaat bagi kedepannya. Terima kasih Bapak Joko. Selanjutnya adalah kita akan memasuki sesi kedua, namun akan diberikan waktu kepada para peserta, mungkin ada yang mau keluar untuk mengambil minum atau snack, atau mungkin mau kamar mandi, diperbolehkan, kemudian akan dipersilakan kembali lagi, karena pemateri kedua akan segera dimulai. Oh iya, sebelum mengakhiri sesi pertama, dimohon untuk para peserta dapat maju terlebih dahulu. Terima kasih.